Presiden Joko Widodo sore tadi melantik menteri dan pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan tersebut menyusul telah disetujuinya perubahan nomenklatur kementerian oleh DPR pada 9 April lalu. Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa... Dua orang yang dilantik pada posisi menteri adalah Nadiem Makarim dan Bahlil Lahadalia. Nadiem dipercaya Presiden memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan penggabungan dari dua kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi. Sementara Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Investasi, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selain Nadiem dan Bahlil, Presiden Joko Widodo juga melantik Laksana Trihandoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Laksana Trihandoko sebelumnya adalah Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang dilantik pada 2018 lalu. Selanjutnya Presiden juga mengambil sumpah Indrianto Seno Aji sebagai Dewan Pengawas KPK menggantikan mantan Hakim Agung Artijo Alkosar yang meninggal dunia pada Februari 2021 lalu. Indrianto sempat menjadi PLT Wakil Ketua KPK pada tahun 2015. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Bahlil Lahadalia didapuk Presiden Joko Widodo untuk memimpin kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi. Bahlil sebelumnya merupakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM periode 2019-2024. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai Jayapura, Papua dan lulusan S2 Universitas Cendrawasih Jayapura. Sebelum menjadi Kepala BKPM, Bahlil merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI periode 2015-2019 dan pemilik PT Riva Capital. Presiden Joko Widodo resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Bahlil menyebut posisinya di Kementerian Investasi BKPM akan memudahkan membuat dan menjalankan regulasi serta lebih banyak menyerap investor. Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu di halaman Istana Negara Rabu sore setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan fungsi Kementerian Investasi akan lebih memudahkan untuk pembuatan aturan mengenai investasi sehingga diharapkan dapat membuka arus investasi yang lebih besar. BKPM yang saat ini ada nantinya akan tetap berada di bawah kepemimpinannya untuk menjadi pelaksana sejumlah program kerja yang telah disiapkan oleh Kementerian Investasi. Kita tahu bahwa pemulihan ekonomi salah satu instrumennya adalah investasi. Kemarin kita sudah lakukan reform terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan sekarang sudah implementasi. Harapannya adalah semua perizinan itu satu pintu, nggak lagi susah. Nah ini sekarang kita lakukan lewat OSS. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa sebagai menteri yang baru dilantik oleh Bapak Presiden, menteri itu nggak boleh punya visi misi, yang ada punya visi misinya punya presiden aja. Tugas kami adalah bagaimana menjabarkan visi misi presiden dalam kebijakan yang konkret, khususnya tentang transformasi ekonomi. Bagaimana BKPM atau Menteri Investasi ke depan, di Kementerian Investasi ke depan akan menjadi key point dalam rangka mengurus baik investasi dari dalam maupun di luar, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan juga adalah bagaimana kita menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden untuk membangun hilirisasi. Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKPM langsung didapuk Presiden menjadi punggawa di kementerian baru yakni Kementerian Investasi. Lalu strategi apa yang akan dikeluarkan Menteri Investasi untuk menggait investasi ke Indonesia? Untuk berbincang-bincang terkait hal itu, langsung saja saya sapa Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Republik Indonesia. Selamat malam Pak Bahlil. Selamat malam Mbak. Selamat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sebelumnya Pak atas amanah yang diemban saat ini menjadi Menteri di pos kementerian baru, Menteri Investasi. Yang kemudian menjadi pertanyaan publik ini kementerian baru Pak, Menteri Investasi. Apa sebetulnya yang berbeda dengan posisi kalau kemudian dibandingkan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM dan Kementerian Investasi ini bedanya apa Pak? Ya, yang pertama sebelum saya menjawab pertanyaan perbedaan antara BKPM dan Menteri Investasi, saya ingin menyampaikan dulu bahwa 5 tahun kemarin apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden pada periode pertama dengan Pak JK dengan membangun infrastruktur
itu adalah sebagai bentuk untuk bagaimana bisa meningkatkan akses agar terjadinya proses minat para investor untuk masuk kepada seluruh Indonesia. Karena pikiran Bapak Presiden, pembangunan itu tidak boleh hanya satu wilayah, tapi bagaimana seluruh wilayah Indonesia. Itu satu. Yang kedua, setelah pembangunan infrastruktur masuk, kemudian yang harus dilakukan adalah SDM. SDM kita tingkatkan, dan yang ketiga adalah persoalan reform terhadap regulasi. Karena pengusaha itu hanya membutuhkan 4 hal, Mbak. Kepastian dalam mendapatkan izin, kemudahan dalam mendapatkan izin, kecepatan dalam mendapatkan izin, dan efisiensi. Nah, terkait dengan pertanyaan, apa sih perbedaan antara BKPM dengan Menteri Investasi? Kalau BKPM itu adalah mengeksekusi kebijakan regulasi yang ada pada kementerian lembaga. Tetapi dia tidak bisa membuat kebijakan, dia tidak bisa membuat regulasi. Nah, sekarang itu diberikan kewenangan dengan menjadi Menteri Investasi dan sekaligus menjadi Kepala BKPM, jadi bisa membuat regulasi dan juga bisa mengeksekusi. Kenapa ini dilakukan? Karena pertama tuntutan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana salah satu diantaranya adalah kemudahan berusaha untuk sentra terhadap perizinan yang ada pada 18 kementerian lembaga. Karena itu keizinan besok itu adalah berbasis OSS. Dan seluruh izin itu ditandatangani oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM ini atas nama kementerian lembaga tersebut. Itu satu. Yang kedua, kita harus akui, Mbak, bahwa aturan dulunya itu kan tumpang tindih antara kabupaten, kota, provinsi. Betul. Tapi tidak ada institusi yang bisa menengahi ini. Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan, lalu kemudian instrumen implementasinya agar bisa menyelesaikan kalau ada handicap itu adalah sekarang Menteri Investasi. Kenapa? Karena perizinan-perizinan itu pun berbasis OSS dan berbasis elektronik, di mana ada yang disebut dengan namanya fiktif positif. Artinya kalau izin di daerah, contoh izin lokasi, kalau sudah dikasih waktu dalam NSPK 10 hari, kemudian dia tidak eksekusi apabila syaratnya sudah selesai, maka itu bisa ditarik di pusat untuk dilakukan yang disebut dengan fiktif positif itu. Itu dalam PP nomor 5 itu menjelaskan sedetail itu. Maka disitulah esensi perbedaan dan pentingnya kehadiran Kementerian Investasi. Begitu, Mbak, laporannya. Baik, artinya untuk kalau kita bicara target jangka pendek begitu ya, semua yang tadi sudah dijabarkan Pak Bahlil soal memperbaiki aturan yang selama ini tumpang tindih, kemudian masalah regulasi itu yang kemudian menjadi target jangka pendek dari Kementerian Investasi. Bagaimana kemudian dengan jangka panjangnya, Pak Bahlil? Ya, kalau jangka panjangnya, selama ini kan investasi itu masih tidak fokus dalam perencanaannya. Masing-masing sektoral. Tapi dengan adanya Kementerian Investasi, pasti kita akan melakukan kolaborasi dengan kementerian-kementerian teknis untuk kita berbicara tentang renstra jangka panjang. Contoh katakanlah kita akan bicara dengan Menteri SDM. Dari sisi pertambangan 10 tahun ke depan untuk nikel mau jadi apa. Kemudian kita breakdown bareng-bareng sehingga kebijakan intervensi pemerintah itu harus mendorong tentang target yang ditujukan. Itu satu. Yang kedua mungkin kita akan komunikasi dengan Kementerian Perikanan. Perikanan kita ke depan akan seperti apa? Ekspor kita akan berapa? Di sinilah wujud kita kolaborasi. Dan yang terpenting adalah menteri itu nggak boleh punya visi misi, Mbak. Yang punya visi misi itu presiden. Nah, khusus kami itu berbicara tentang transformasi ekonomi. Kalau bicara transformasi ekonomi, itu bicara tentang bagaimana memberikan nilai tambah yang bermuara pada industrialisasi. Dan itu investasi ke depan akan kita dorong ke sana, itu jangka panjangnya. Agar kita tidak lagi menjadi negara yang mengekspor cuman material aja, tak punya nilai tambah. Ke depan kita pikir pertumbuhan ekonomi nasional kita akan baik kalau memang kualitas investasi kita juga akan baik, dan kemudian betul-betul bisa memberikan nilai tambah. Ketiga, jangka panjang ke depan adalah perintah Bapak Presiden, investasi itu harus investasi yang inklusif. Kenapa harus investasi yang inklusif? Jangan hanya terpusat di Pulau Jawa, juga dipakai untuk bagaimana menarik investor ke luar Pulau Jawa, agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang merata tujuannya adalah bagaimana investor bisa masuk. Kemudian yang berikut juga adalah tidak boleh hanya asing aja. Harus berimbang antara asing dan dalam negeri. Kemudian kolaborasi antara pengusaha besar dengan pengusaha daerah dan UMKM. Harapan kita adalah investasi yang berkualitas itu melahirkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus
kita melakukan pemerataan terhadap pertumbuhan tersebut. Inilah beberapa jangka panjang yang akan kita lakukan, Mbak. Oke. Kemudian ada beberapa hal lain yang mungkin mohon maaf belum bisa sampaikan sekarang karena saya baru lantik belum sampai 10 jam. Pertanyaan Mbak ini sudah seperti saya Menteri Investasi sudah sekitar 3 bulan, tapi nggak apa-apa lah. Juga sebagai ujian awal Karena CNN kepada saya. Karena seorang Menteri Investasi ini mengemban begitu banyak ekspektasi begitu karena ini kementerian baru dan harapannya begitu banyak begitu Pak Bahlil. Kalau kemudian tadi Pak Bahlil sudah menjelaskan visi misi dan kemudian target jangka panjang dari Kementerian Investasi. Kalau kemudian kita bicara arahan Presiden secara spesifik atas kebijakan investasi, adakah spesifik target yang kemudian diberikan? Karena kita tahu di saat menjabat Kepala BKPM, untuk tahun ini Presiden memberikan target investasi 900 triliun. Apakah kemudian ada peningkatan karena ini berubah kelembagaannya, meningkat menjadi lebih dari 900 triliun atau bagaimana tuh Pak Bahlil? Saya baru dilantik tadi dan kemungkinan akan saya melapor nanti ke Bapak Presiden, baru saya akan minta arahan tambahan. Tapi sementara saya tahu bahwa dari target Bappenas 886 triliun sudah dikasih target menjadi 900 triliun. Dan mungkin bisa berubah juga ini barang. Karena Bapak Presiden itu kan lihat kalau Bapak Presiden itu orangnya teliti, Mbak. Kita nggak bisa ngomong sama Bapak Presiden itu hanya konsep aja. Tapi kita harus mampu menjelaskan secara detail strategi langkahnya di mana. Karena beliau betul-betul orang lapangan yang mengerti betul. Nah karena itu jangka panjangnya juga adalah bagaimana kita bisa menyusun investasi yang berbasis energi baru terbarukan, Mbak. Contoh katakanlah sekarang kita membangun pusat baterai, industri baterai dunia di Indonesia. Kan sudah ada CATL tuh, sudah ada CATL, LG. Nah, sekarang kita lagi mendorong untuk bagaimana bisa perusahaan-perusahaan lain lagi masuk. Agar ke depan Indonesia tidak dikenal hanya sebagai kota wisata di Bali, tapi menjadi negara industri yang hasilnya itu menjadi supply yang dibutuhkan oleh dunia. Karena ke depan kan masuk kepada energi baru terbarukan. Kita sudah mulai bergeser dari fosil kepada baterai mobil. Itu, Mbak. Oke, harapan dan targetnya begitu banyak sebetulnya ya Pak Bahlil kalau dari penjabaran Pak Bahlil. Apakah kemudian dampak perubahan nomenklatur lembaga yang kemudian menaungi investasi dari badan kemudian berubah menjadi kementerian ini akan semakin memperlancar jalan sehingga untuk mencapai target-target yang diharapkan yang tadi disampaikan oleh Pak Bahlil ini? Ya, saya yakin bahwa betul apa yang tadi Mbak sampaikan dengan kenaikan status kita menjadi kementerian itu artinya setara dengan kementerian lain dan bisa kita membuat regulasi dan bisa melakukan sinkronisasi. Satu. Yang kedua juga kalau kita lobby di dunia internasional itu kalau kita ketemu dengan minister di masing-masing negara itu mereka yang mengurus investasi tingkat menteri. Ya, minister investment. Jadi kalau kita sekarang tidak sama, tidak apple to apple, pasti bargaining posisi kita di dunia internasional berbeda. Tapi satu hal, Mbak, yang menarik dari arahan Bapak Presiden itu adalah, yang pertama, beliau menyampaikan begini, Mas Bahlil, yang pertama, jangan kamu menelantarkan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena dalam pandangan Bapak Presiden, mempercepat izin usaha orang itu sama dengan, kalau memperlambat izin usaha orang itu sama dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua adalah memperlambat izin orang itu berdampak pada memperlambat penciptaan lapangan pekerjaan. Karena Presiden mengatakan investasi itu harus bermuara pada penciptaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memperlambat izin orang itu sama dengan memperlambat sumber pendapatan negara. Karena 76% dari pendapatan negara kita itu pajak. Yang berikut juga beliau menyampaikan untuk IODB kita naik, dan kemudahan berusaha kita naik, harus kita mengurus semua izin orang. Nah, di balik itu beliau ingin bahwa harus ada kolaborasi yang bersinergi antara pengusaha-pengusaha daerah, UMKM, dan pengusaha-pengusaha besar. Karena disinilah daerah harus jadikan sebagai subjek dan objek pembangunan ekonomi. Jangan hanya satu wilayah. Kalau semua pengusahanya dari Jakarta, mohon maaf, pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi pemerataannya di daerah nggak ada. Contoh, bangun smelter di Maluku Utara. Harus libatkan pengusaha Maluku Utara. Jangan semuanya pengusaha dari Jakarta. Jangan seperti pengalaman saya dulu di Freeport, saya jadi ketua umum HIPI Papua, itu semuanya dikerjakan oleh pengusaha Jakarta. Orang Papua nggak dapat pekerjaan itu. Nah, saya tidak ingin
ketika saya di sini diberikan amanah oleh negara lewat Bapak Presiden, harus saya membuat regulasi yang win-win, yang saling menguntungkan. Orang daerah juga harus mendapat dampak positif daripada perekonomian itu. Saya sebagai orang daerah, Mbak, punya rasa tanggung jawab moral untuk mendorong anak-anak daerah menjadi bagian integral daripada bangsa ini, dan karena itu dia harus memanfaatkan potensi ekonomi secara baik untuk berkolaborasi dengan yang lain. Sudah barang tentu pengusaha memenuhi syarat, Mbak. Jangan pengusaha Abu Nawas juga, karena banyak pengusaha abal-abal juga. Jadi kita ingin pengusaha yang profesional agar mereka bisa bersinergi secara positif. Oke, jadi semua harus berjalan beriringan begitu ya Pak Bahlil. Kalau kemudian kita bicara tadi Pak Bahlil berkata soal bagaimana kemudian peningkatan status dari badan kemudian menjadi kementerian itu bisa menjadi solusi atas permasalahan yang kemudian dihadapi di dunia investasi selama ini, persoalan regulasi yang disebutkan regulasi yang obesitas dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada beberapa ekonom yang memandang bahwa sebetulnya masalah yang terjadi di dunia investasi ini tidak bisa semata-mata atau serta-merta diselesaikan dengan membentuk hanya satu lembaga saja. Karena problemnya adalah regulasi dan sinkronisasi. Nah, ini bagaimana menjawab pertanyaan ini atau pandangan ini Pak Bahlil? Pandangan dari para ekonom itu nggak salah. Karena memang di bangsa kita ini jujur harus kita katakan bahwa terjadi ego sektoral. Ego sektoral itulah kemudian diinisiasi, diminimalisir lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimana caranya kami sebagai Kementerian Baru Investasi dan saya sebagai menterinya, ada dua pola, ada pola formal dan informal. Karena tidak semua hal itu diselesaikan lewat formal. Nah, saya beruntung, saya bersyukur kepada senior-senior saya, menteri senior ini punya hubungan komunikasi pribadi yang baik, jadi masih bisa kita bicarakan lah gitu untuk menyelesaikan urusan-urusan yang seperti itu. Yang kedua, saya nanti 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kami akan mengumumkan tentang strategi apa menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan, termasuk regulasi dan persoalan lahan, persoalan lain-lain. Jadi nanti saya akan mengumumkan itu nanti pada saat sudah mendapat lampu sen dari komandan kami. Begitu, Mbak. Baik, kita tunggu lampu sen dari istana tentunya ya komandannya Pak Bahlil ya. Dan memang masalah regulasi yang obesitas, kemudian aturan yang tumpang tindih yang seperti tadi disampaikan Pak Bahlil itu menjadi keluhan yang klasik begitu yang dialami oleh para pengusaha, dan itu yang diharapkan oleh para pengusaha untuk bisa diselesaikan begitu ya oleh Menteri Investasi yang baru. Apa strategi untuk menyelesaikan masalah klasik ini, Pak Bahlil? Mbak, saya sebelum saya menjadi di pemerintah, saya ini pengusaha dari lapangan, dari daerah. Tidak ada rumus teori yang menyatakan begini, masalah A di daerah A rumusnya begini, nggak ada. Jadi konsepnya itu tiba akal. Karena itu saya sudah punya tim di sini, namanya tim Satgas Investasi. Ya, internal di BKPM yang menyelesaikan investasi mangkrak. Kita punya investasi mangkrak dulunya kan 708 triliun. Sekarang sudah tereksekusi 517 triliun. Cara-cara itulah yang mereka lakukan. Dan pola pendekatannya harus spesifik. Antara provinsi A dan provinsi B itu berbeda pola pendekatannya. Dan itu di lapangan lah, Mbak. Saya pikir lapangan itu, ilmu lapangan. Oke, jadi itu harus ada modifikasi begitu ya dari tiap-tiap daerah karena memang pendekatannya berbeda-beda. Tapi kebijakannya, strateginya yang kemudian harus bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lain apa sebetulnya yang menurut Pak Bahlil? Saya mau kasih contoh begini, Mbak. Saya mau kasih contoh begini. Contoh katakanlah saya membebaskan tanah di Tuban, di Jawa Tengah. Tanah Pertamina dengan Rosneft. Itu 4-5 tahun nggak clear 800 hektar lebih. Alhamdulillah kita turun. Saya tidak pakai mobil dinas, saya pakai mobil Avanza, datang pakai sarung, minum kopi aja dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian tanah itu bisa dibebaskan, itulah muncul yang namanya desa milioner itu. Setelah tanahnya dibayar, sekian miliar per orang beli mobil semua itu. Nah, kalau konsep itu dipakai di Kalimantan, beda lagi. Nggak begitu, nggak minum kopi. Nggak pakai sarung gitu, atau di Papua. Tapi role modelnya kira-kira rohnya adalah bagaimana pendekatan masyarakat itu dengan baik. Bagaimana kita hargai orang. Bagaimana kita libatkan mereka. Yang salah itu kalau kita merasa kita yang paling benar. Tapi kalau kita turun baik-baik, kita ngomong bicara dengan mereka baik-baik, kita manusiakan mereka, maka insya Allah deh selalu ada jalan. Oke. Baiklah, Pak Bahlil, sekarang kita bicara soal bagaimana ekonomi dunia dan juga tentunya Indonesia
terdampak akibat situasi pandemi COVID-19. Saya sempat membaca, Pak Bahlil sempat mengatakan bahwa situasi pandemi ini sebetulnya bisa menciptakan peluang dan bahkan bisa menjadikan Indonesia mengalami situasi kemandirian. Nah, saya ingin bahas itu, tapi kita harus break dulu. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, saya masih berbincang bersama Menteri Investasi baru, Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil masih bersama kami. Yes. Pak Bahlil, nah di saat menjabat sebagai Kepala BKPM, Pak Bahlil pernah mengatakan situasi pandemi ini menciptakan peluang agar Indonesia lebih mandiri. Apakah kemudian kemandirian ini akan semakin konkret kita bisa lihat dan bisa diwujudkan setelah ada Lembaga Kementerian Investasi, Pak Bahlil? Ya, yang pertama saya dalam beberapa kesempatan saya katakan begini, sebagai pelaku usaha, mantan pelaku usaha, setiap ada kesulitan, di situ selalu ada peluang. Yang kedua, kalau kita melihat sejarah juga, perkembangan negara kita, tahun 98 krisis, kemudian tahun 2000 kita reform terhadap regulasi, kemudian kita naik. Tahun 2008 juga terjadi krisis sedikit, kemudian kita balik lagi. Nah sekarang ada krisis, kita melakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apakah kemudian kita lihat di balik ini ada peluang yang ada, kita harus jujur mengatakan begini Mbak. Alat kesehatan kita sama obat, kalau nggak ada COVID-19, kita nggak pernah tahu bahwa kita ini 90% itu kita impor. Nah, akibat COVID-19 ini menjadi kesadaran berjamaah. Oke. Baik dari dokternya, rakyatnya, pengusahanya, pemerintahnya. Karena kalau impor terus, mau jadi apa negara kita ini? Maka kemudian kita fokuskan di BKPM atas arahan Pak Menko bahwa kita memberikan fasilitas, insentif dan perizinan yang mudah bagi teman-teman yang melakukan investasi di sektor kesehatan. Nah pertanyaannya adalah apakah dengan naiknya BKPM menjadi Menteri Investasi ini akan lebih memudahkan? Saya katakan bahwa sudah pasti akan lebih memudahkan. Akan kita membuat regulasi-regulasi yang tidak sinkron menjadi sinkron. Akan menjadi vokal point bagi kementerian lembaga ataupun dengan pengusaha-pengusaha dari luar ataupun pengusaha dari dalam. Kita fasilitasi mereka untuk kemudian kita cari jalan yang terbaik dan saya pikir itu kekuatan bangsa kita ke depan. Begitu Mbak. Oke, nah kalau kemudian kita bicara pandemi, kita tahu tren yang selalu muncul ini pelambatan seperti yang tadi Pak Bahlil katakan. Tapi kalau kita bicara investasi, selama ini rapornya masih jauh Pak Bahlil ya. Target investasi 2020 ini tercapai. Bahkan terakhir realisasi investasi kuartal 1 2021 juga naik 4,3%. Betul ya Pak Bahlil ya? Betul. Betul. Apa kemudian strategi yang dijalankan oleh BKPM dan apa sebetulnya tantangan terberat pandemi? Ya, yang pertama, saya waktu masuk di BKPM tahun 2019 bulan Oktober, itu saya ingin menyampaikan bahwa investasi mangkrak kita 708 triliun. Waktu itu target realisasi investasi sebesar 792 triliun dan mampu kita realisasi menjadi 809 triliun di akhir 2019. 2020 target kita investasi kita potong karena pandemi COVID-19 menjadi 817. Kemudian realisasi menjadi 826 triliun. Nah, saya mau menjelaskan kenapa bisa kita realisasi di 826 triliun. Betul. Jadi karena kita tidak bisa melakukan ekspansi keluar karena pandemi COVID-19, maka kita selesaikan urusan-urusan di dalam yang 708 triliun tersebut. Kita datangi, kita bikin tim, kita urus mereka, apa masalah mereka kita selesaiin. Di samping itu kita gairahkan investor dalam negeri. Kalau mereka punya kredit sudah oke, tapi belum dijalankan, banknya kita datangi. Kita bicarakan sama mereka. Jadi kita menjadi mediator begitu. Nah, kemudian saya rubah pola. BKPM tidak boleh seperti jadi raja. Tidak boleh jadi tuan, tapi harus menjadi pelayan. Caranya bagaimana? Kita datangi pengusaha, bukan pengusaha yang mendatangi kita. Dengan catatan, pengusaha nggak boleh mengatur negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Negara itu harus ada pada tengah. Itu satu. Yang kedua Mbak, kita fokuskan untuk investasi mangkrak. Investasi mangkrak ini kita eksekusi. Makanya sistem
pola yang saya bangun seperti permainan bola Juventus itu, bertahan dan menyerang. Jadi yang ada kita selesaiin, yang ada peluangnya kita datangkan. Seperti salah satu contoh katakanlah 2018-2019 ketika terjadi perang dagang Cina dan Amerika, tidak ada satupun perusahaan China yang melakukan relokasi ke Indonesia. Tapi pada tahun 2020 ada 16 perusahaan yang masuk relokasi di Indonesia. Pola pendekatannya adalah man to man itu, kayak orang jaga satu-satu gitu. Memang butuh effort yang luar biasa. Tapi itu sebuah panggilan yang kita harus lakukan kalau mau negara kita ini mau selamat. Gitu Mbak. Dan sekarang di kuartal pertama itu sudah mencapai 219 triliun dari target 19 triliun dari perintah Presiden. Sekalipun Bappenas memberikan itu 856 triliun. Tapi sebagai prajurit, sebagai pembantu presiden nggak boleh bilang enggak, harus tahu caranya gimana. Itulah tugas pembantu presiden. Jangan buat teori baru lagi gitu kira-kira. Apalagi membuat visi misi baru nggak boleh karena visi misi itu punya presiden. Hanya yang punya presiden. Iya, visi misi itu yang punya haknya presiden. Nah ini pembantu ini hanya menjabarkan apa yang dicanangkan oleh presiden dengan langkah-langkah komprehensif, dengan strategi yang jitu, dengan solusi-solusi yang tepat, gitu. Oke, Pak Bahlil, kalau kemudian tadi kita bicara rapor hijau, kita tahu Pak Bahlil mendapat rapor hijau dari banyak stakeholder, termasuk tentunya Presiden. Karena itulah Pak Bahlil langsung dilantik menjadi Menteri Investasi. Nah, kemudian kan ini... Pak kayak tahu aja Mbak ini, kelihatannya Mbak ini tim penilai juga ini. Kita kan banyak riset Pak ya, dan banyak masukan yang mengatakan Pak Bahlil ini mendapatkan rapor hijau. Nah, kalau kemudian jabatan kepala badan ini berganti menjadi kepala lembaga kementerian, punya wewenang lebih yang tadi seperti sudah dijabarkan oleh Pak Bahlil. Nah, ekspektasi dan harapan pastinya akan meningkat ya Pak ya, seiring dengan peningkatan wewenang. Nah, apa kemudian strategi untuk mempertahankan prestasi dan juga menjaga agar tidak ada kekecewaan yang dirasakan bagi pihak-pihak yang punya ekspektasi ini, mempertahankan gelar juara yang seperti tadi Pak Bahlil jabarkan strategi Juventus itu? Saya ingin mengatakan begini, ini jabatan ini satu sisi ini menjadi menggembirakan, tapi satu sisi ini semacam ada musibah lagi baru gitu. Karena ekspektasi orang pasti tinggi gitu loh. Tetapi yakinlah bahwa apa yang sudah kita kerjakan di sini, saya bersyukur ya di BKPM ini timnya kompak. Eselon 1, 2, 3-nya itu kompak. Itu satu. Yang itu modal kami di BKPM. Yang kedua adalah selalu berpikir setiap ada masalah harus berpikir harus ada cara menyelesaikan masalah itu. Harus kreatif. Nggak boleh menyerah pada kondisi. Yang ketiga adalah lakukanlah secara sungguh-sungguh karena Ibu Pertiwi membutuhkan anak-anak bangsanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan lewat investasi. Tanggung jawab itu kalau dimiliki pada setiap orang, maka insya Allah solusi itu ada Mbak. Yang keempat, saya pikir bahwa benar apa yang tadi Mbak bilang, mempertahankan dan menaikkan ekspektasi ini kan bukan pekerjaan yang gampang. Karena itu saya mohon dukungannya dari Mbak, agar sering-sering panggil kita untuk disampaikan nanti bagaimana langkah-langkah strategis. Karena kalau saya ini belum sampai 10 jam ini menjadi Menteri Investasi, dan besok lusa baru saya berbicara tentang strategi teknis untuk 3 bulan, 4 bulan ke depan. Begitu Mbak. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Dan seorang organisatoris dan punya leadership itu selalu tidak pernah menyerah pada sebuah kondisi terjelek apapun. Dan sebagai petarung nggak boleh mundur dari sebuah tantangan yang ada. Gitu Mbak. Baiklah, maju terus ya. Semoga Pak Bahlil amanah baru ini kemudian tidak hanya sekedar ganti baju, ganti dari kepala badan kemudian menjadi kementerian, dan juga Menteri Investasi dan kementeriannya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan iklim investasi di tanah air. Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Republik Indonesia, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Pak. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CNN Indonesia Newscast segera kembali.